Halo sahabat liputan6.com, video headline kembali hadir di edisi 2 Agustus 2022 bersama saya Teddy Trisetyoberti yang kali ini akan membahas soal KPU membuka pendaftaran bagi parpol pemilu 2024. Seberapa besar kans partai baru untuk lolos? Simak penjelasan berikut ini. KPU secara resmi membuka pendaftaran bagi partai politik untuk mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024. Pendaftaran sendiri akan ditutup pada 14 Agustus 2022. Pada hari pertama, sebanyak 9 parpol telah mendaftar. 3 diantaranya pendatang baru yang belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, semua partai politik terlihat antusias untuk mengikuti pemilu 2024. Namun bagi partai baru ataupun yang non-parlemen harus melalui jalan terjal dan berliku agar sukses sampai di titik tujuan. Dalam proses verifikasi faktual, Adi menjelaskan semua data administrasi akan dikonfrontasi dan dikonfirmasi tentang keabsahannya, seperti kepengurusan yang harus 100% tersebar di 34 provinsi, kepengurusan 75% di jumlah kabupaten kota se-Indonesia, dan 50% kepengurusan di level kecamatan. Namun bila verifikasi administrasi dan faktual dinyatakan lolos, partai baru tersebut selanjutnya bakal menghadapi tantangan berikutnya, yaitu harus melewati ambang batas parliamentary threshold sebesar 4%. Hal itu sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, Adi mengimbau pamor partai baru belum cukup dikenal oleh publik secara luas, dan hasil data yang dihimpun lembaganya disebutkan bahwa hanya sedikit masyarakat yang mengetahui adanya partai baru. Sementara itu, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Hairunisa Nur Agustiati menilai kendala utama bagi partai baru untuk dapat lolos menjadi peserta pemilu adalah mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh partai tersebut. Dia melihat dari tren dari pemilu ke pemilu, jumlah partai baru yang bisa lolos menjadi partai peserta pemilu peluangnya kian mengecil karena terbentur oleh persyaratan yang ditetapkan undang-undang terhadap parpol baru tersebut. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024, dia menilai secara umum sedikit berbeda dengan 2019 lalu. Namun secara kerangka hukum, desain, dan konsep penyelenggaraannya sama. Hanya yang berbeda dengan 2024 pada penyelenggaraan pilkada yang akan dihelat pada November 2024. Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Siti Zuhro menilai partai-partai baru bisa lolos dalam verifikasi administrasi dan faktual di KPU. Namun melihat dari pengalaman sebelumnya, belum ada partai baru yang berhasil sampai mengirim wakilnya ke Senayan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak tertarik dengan partai baru. Ada alasan tersendiri masyarakat yang masuk kategori swing voters dan golput tersebut tidak memberikan suaranya kepada partai pendatang anyar. Menurutnya, mereka sudah kehilangan kepercayaan kepada partai politik. Sementara itu, Partai Negeri Daulat Indonesia atau Pandai besutan Farhad Abbas menjadi partai terakhir yang mendaftar sebagai peserta pemilu di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat, Senin 1 Agustus 2022. Farhad menjelaskan Pandai menjunjung tinggi kearifan lokal dan menjunjung 50% keterwakilan wanita. Pandai, kata dia, punya tagline, Adigung, Adigong, Adiguna, yang memberikan kedaulatan bagi masyarakat di masing-masing daerah. Farhad berharap dalam proses ke depan, sebagai partai baru, Pandai dapat dinyatakan sebagai partai peserta pemilu 2024 untuk kemudian mengikuti tahap seleksi pengetahuan faktual.
Farhad Abbas menjelaskan Pandai tumbuh dari anak-anak muda dan beberapa orang tua senior yang akan memberi warna lain dalam partai politik di Indonesia. Sejumlah kader Pandai, kata Farhad, terdiri dari pensiunan TNI. Selain pensiunan TNI, Farhad Abbas mengatakan kader Partai Pandai sebagian besar juga adalah tokoh politik. Beberapa di antaranya ialah tokoh politik yang selama ini belum berhasil maju di pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Hashim Asyari sebelumnya menyampaikan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 resmi dibuka. Dia mengungkapkan hal itu telah sesuai dengan amanat peraturan KPU PKPU nomor 3 dan 4 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Hashim menambahkan, dengan pengumuman hari ini, artinya KPU sudah dapat mengumumkan siapa saja parpol bakal calon peserta 2024. Dia memastikan daftar parpol diungkap secara transparan dan diumumkan lewat situs KPU. Hashim merinci kegiatan selama pendaftaran parpol, verifikasi parpol, dan juga penetapan parpol memiliki durasi selama 4 bulan atau 18 bulan sebelum hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020, ada 3 kategori parpol yang harus mengikuti tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Kemudian berdasarkan putusan MK tersebut, terhadap 3 partai memiliki beda perlakuan untuk tata pendaftarannya. Sekian video headline hari ini, saya Teddy Trisetyo Berti undur diri dan sampai jumpa.